Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antar Sabang sampai Merauke dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman-pengalaman doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di acara Worship and Words. Malam hari ini kita sama-sama akan berdoa dan puji Tuhan. Bagi Anda yang ingin didoakan silahkan menulis di kolom chat yang ada. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami hadir Tuhan, dengan segala kondisi kami, tapi kami berikan yang terbaik untukmu Tuhan. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Dia Allah yang sanggup, sebab Tuhan sanggup, maka semuanya mungkin. Dan Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Tuhan mampu, kami percaya, maka semuanya mungkin. Sebab semuanya dalam kendali-Mu ya Bapa. Makasih. Maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kaulah penuh mujizat, Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Dimanapun Anda berada malam hari ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup. Allah kita Allah yang lebih dari mampu. Di atas segala perkara kita, di atas segala kesusahan kita, Dia berkuasa di atas itu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa, tapi Engkau setia jalan bersama kami Tuhan. Thank you Lord.
sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan pasti bisa terjadi, berkat terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you Lord, thank you Jesus. Bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Mujizat masih terjadi. Yesusku, hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Padamu Yesusku, hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Masih terjadi, ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Setiap hari ada
setia, tak pernah tinggalkan. Kau sertai kami. Mujizatmu menjadi nyata, menjadi nyata dalam langkah hidupku. Thank you Tuhan, thank you Lord Yesus. Satu-satunya yang ku sembah dan ku puji, hanya namamu Yesus yang aku sembah. Kau Allah penuh mujizat, kami percaya, kami percaya, kami thank you Lord. Dimanapun kita malam hari ini, percayalah bahwa Tuhan beserta denganmu. Dia sedekat udara yang kita hirup, dan Dia perhatikan keperluan kita. Mujizatnya gak pernah kering, mujizatnya selalu ada bersama kita. Percayalah, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan dan selalu beserta kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selalu berjalan bersama kami Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Dalam
dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Dalam ups and downs ya Tuhan. Kau berikan kemenangan demi kemenangan. Mungkin kami gak lihat Tuhan. Tapi kami percaya Kau berikan kami yang terbaik. Kau selalu upgrade kami Tuhan. Dari satu level ke level berikutnya. Dan kami percaya Tuhan bersamamu kami akan berjalan dengan baik. In Jesus' name we pray. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya Allah yang kami puja. Tuhan, hanya Kau yang kami puja dan sembah Yesus. Yesus. Yesus namamu Tuhan yang patut kami puji dan sembah. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Dan namamu Tuhan hidup dalam hati kami. Kami berseru Tuhan. Yesus. Yesus. Di atas segalanya yang layak disembah. Yesus. Yesus. Di atas segalanya nama yang berkuasa. Yesus. Segala kuasa atas namamu Tuhan. Segala kuasa yang ada tunduk di bawah kakimu. Segala dosa dan gagalku ditebus dengan darahmu. Mari kita semua berseru. Yesus, call upon His name. Yesus, di atas segalanya yang layak disembah. Yesus, Yesus, di atas segalanya nama yang berkuasa. Yesus. Segala kuasa yang ada tunduk di bawah kakimu. Segala dosa dan gagalku ditebus dengan darahmu. Call upon your name, Lord. Yesus, Yesus, di atas segalanya yang layak disembah. Yesus, Yesus, Yesus.
Malam ini doa kami ya Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan. Kami angkat doa ini beserta penyembahan kami dalam nama-Mu Tuhan. Kau begitu baik Bapa. Kau di atas segalanya. Dan iman kami Tuhan beserta Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. 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 Kami puji nama-Mu. Kami puji nama-Mu. Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Biar Roh-Mu hari dalam hidupku, menyalakan semangat dan kasih-Ku. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan. You're holy Lord, holy Lord, Jesus Lord. Thousands Falling down in worship, yes, Lord. sing the song of ages to the Lamb. All gone born before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Is the highest, your name Is the greatest, your name stands. stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, Sing a song forever to the Lamb.
Kings of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is greatest. The greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Oh, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the Kings of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Oh, sing the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord. We praise your name, Jesus. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Let's say it one more time, come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Jesus, praise the name, Lord. Praise your name, Lord. Oh. Tuhan, di momen ini kami berdoa buat anak-anak-Mu yang punya pergumulan, baik itu masalah pernikahan mereka, kesehatan mereka, kesehatan fisik ataupun mental ataupun rohani mereka. Tuhan, kami berdoa buat mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu di area ekonomi dan keuangan. Bapak, Engkau melihat setiap kebutuhan anak-anak-Mu satu persatu yang tidak dapat kami sebutkan.
Kami percaya tangan-Mu ada bagi mereka, tangan-Mu terulur bagi kami semua, tangan-Mu menjamah kami dan memberikan pertolongan tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berserah sama Tuhan. Tangan sempurna-Mu, waktu sempurna-Mu itu terjadi bagi hidup setiap kami. Tuhan, kami juga terus berdoa di momen ini, di musim berlibur ini. Jagai dimanapun anak-anak-Mu berada. Perlindungan-Mu ada bagi semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya. Dan sehingga mereka bisa kembali ke tempat mereka masing-masing. Mereka bisa berfungsi, bertugas lagi, berbuah lagi Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kalau kami mau masuk dalam pembahasan kami. Kami berdoa apa yang kami bahas. Ini boleh membangun kami, mencelikkan kami, mengubah kami, mendewasakan kami. Dan memberkati hidup kami. Di dalam nama Yesus semua yang siap diberkati bersama kita berkata. Amin, amin. Well, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak lupa ngucapin selamat datang di Worship and Words bersama dengan Alpha Omega Church dimanapun Anda tuning in dan berada di momen hari ini. Nah, di momen kali ini saya ingin mengangkat satu topik pembahasan yang saya beri judul gini. Yang penting kan Kristen. Atau yang penting kan udah percaya. Nah, pernah nggak Anda mendengar hal seperti ini? Atau Anda berpikir seperti ini? Kalau Anda bukan Kristen, kebetulan Anda tuning in, Anda dengar ini. Saya berharap ini menolong kita mengerti apa arti iman Kristen yang sebenarnya. Nah, kalau Anda sudah pengikut Yesus yang lama, termasuk Anda mungkin pernah berpikir seperti ini. Yang penting kan Kristen. Yang penting kan percaya Yesus. Nah, ini akan menolong kita mengerti makna iman Kristen yang sesungguhnya. Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya, Anda, kita bisa jadi orang yang hidup asal-asalan. Dengan alasan gini. Yang penting kan udah Kristen. Kita bisa terjebak gini. Nggak baca firman. Dengan alasan yang penting kan Kristen. Kita hidup Kristen tanpa berdoa. Dengan alasan gini. Yang penting kan Kristen. Atau yang penting kan percaya. Sebagian kita mungkin hidup enggak taat sama Tuhan. Dengan alasan apa? Yang penting kan udah Kristen. Yang lain lagi kita hidup enggak menurut firman. Enggak peduli firman. Bahkan enggak ngerti firman dengan alasan. Yang penting kan Kristen. Sebagian Anda akan argue, kita kan nggak diselamatkan hanya karena perbuatan. Tapi kita kan diselamatkan karena percaya. Nah, yuk ketika itu pikiran kita akan belajar langsung malam hari ini. Dari saudara Yesus yang bernama Yakobus. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-26. Perikop ini oleh Yakobus diberi judul gini. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Bahkan di akhir perikop ini Yakobus itu di ayat yang ke-26 dia itu menuliskan seperti ini. Ayat yang ke-26. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yuk kita explore perikop atau ayat ini. Kita pelajarin sama-sama dan apa hikmahnya buat hidup iman kita hari ini. Nah, apa yang bisa kita pelajarin dari nasihat Yakobus ini? Yang A adalah ini saudara. Baterai mati. Anda boleh ketik itu dimanapun Anda berada. Baterai mati. Nah, apa maksudnya ayat tadi? Saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau saya boleh ilustrasikan gini, Anda pernah lihat baterai yang mati? Saudara perlu tahu, mikrofon ini juga perlu baterai. Laptop ini juga perlu pakai baterai. Nah, seringkali sebelum acara, mikrofon ini diganti dulu baterainya. Nah, tidak jarang kita bisa gini, melihat baterai terlihat baik.
Tapi ternyata isinya sudah mati. Nah, waktu kita masukkan akhirnya apa yang terjadi? Kelihatannya baterai tapi isinya udah mati. Sehingga apa? Mikrofon pun tidak bisa berfungsi. Laptop pun juga tidak akan bisa berfungsi. Demikian juga dengan gini. Iman tanpa perbuatan. Kata Yakobus itu mati. Kelihatannya mungkin baterai. Tapi kalau mati ya mati, gak bisa ngapa-ngapain. Kelihatannya kita Kristen baik dari luarnya. Tapi iman tanpa perbuatan, kata Yakobus itu mati. Nah, sebagian Anda mungkin tanya, siapa sih Yakobus yang ngomong seperti ini? Anda perlu tahu, Yakobus ini dikenal sebagai saudaranya Yesus. Tadinya dia gak percaya sama Yesus sebagai Tuhan. Tapi waktu dia nyaksikan Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang terangkat ke surga, itu membawa transformasi dan pertobatan di dalam dirinya. Sehingga Yakobus ini, dia itu menjelaskan sama kita tentang pentingnya iman di dalam Yesus ini. Nah, sedikit cerita tentang Yakobus ini. Orangnya ini kalau saya lihat dari cara dia nulis, kelihatannya dia ini orang yang gamblang. Kalau baca tulisannya Yakobus ini kita sering kayak pleng, langsung ketampol gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Langsung ketembak gitu, langsung ketabok. Makanya dia bilang gini, bagi kita yang bilang yang penting Kristen. Tapi iman gak terlihat di perbuatan kita. Kata Yakobus, sama aja mati. Bagi kita yang mungkin beralasan yang penting Kristen. Tapi hidup gak berpusat sama Yesus sama sekali. Bagi Yakobus sama aja mati. Yang penting kan Kristen, tapi hidup seenaknya sendiri, bukan semaunya Yesus. Iman tanpa perbuatan, menurut Yakobus sama aja mati. Kita alasan, yang penting kan Kristen, tapi nggak taat Tuhan, nggak taat firman, menurut Yakobus sama aja mati. Yang penting kan Kristen, mau kudus nggak kudus kan yang penting udah Kristen. Makanya dia jelasin dengan gamblang banget. Dia bilang iman Kristen tanpa perbuatan. Yakobus bilang hakikatnya adalah mati. Seperti baterai yang mati. Terlihat baterai tapi mati. Hati-hati. Kita bisa tertulis di KTP Kristen. Tapi mati secara rohani. Nah, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah. Poin yang kedua saya beri judul gini. 1 koin. Saya beri judul 1 koin. Nah, sebagian kita waktu dengar penjelasan Yakobus, sebagian Anda mungkin yang lama ya, Anda yang ngerti Alkitab, Anda akan bilang, Elia, kok rasanya ajaran Paulus dan Yakobus ini kayak bertentangan ya? Ada dalam satu Alkitab tapi kok bertentangan? Bukannya Paulus bilang, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Di Galatia 2 ayat 16. Loh, tapi kok Yakobus bilang gini, iman tanpa perbuatan mati. Apakah kita diselamatkan karena perbuatan kita? Kalau iya berarti kan mereka ini bertentangan. Nah saudara, kenapa saya beri judul poin B ini 1 koin? Saya nggak tahu saudara masih pegang uang koin apa enggak. Tapi yang namanya koin itu ada 2 sisi. Sisi A, sisi B. Nah sama halnya dengan Paulus dan Yakobus. Mereka bukan bertentangan. Satu kebenaran iman dalam Yesus diajarkan dari 2 sisi. Saya jelasin, 1 koin 2 sisi. Gini, Paulus ketika dia menulis, dia itu banyak mentarget atau berjumpa atau menasehati orang-orang yang berpikir legalistik. Pokoknya kamu baik, maka kamu bisa dekat Tuhan. Kalau kamu melakukan syarat agamawi, 1, 2, 3, 4, 5, kamu berkenan sama Tuhan. Kalau kamu gini. Sehingga gimana aku bisa dekat dan baik hubunganku sama Tuhan. Wah kalau kamu lakuin gini. Orang legalistik. Tapi kepada orang seperti ini Paulus bilang no. How can you be right with God? Percaya. Bukan karena perbuatanmu. Tapi karena kamu percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdosa.
Kita nggak bisa keluar dari dosa, bahkan kita mati karena dosa. Tapi Yesus, dia turun ke dunia. Dia mati di atas kayu salib. Dia mati supaya kita dibenarkan oleh pengorbanannya. Dan itu kita terima oleh iman. Itu Paulus. Nah sedangkan Yakobus ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di sisi yang berikutnya dari sebuah koin. Nah Yakobus ini sedang berbicara dan menasehati orang-orang yang alirannya gini. Sebagian Anda mungkin gak paham kata-kata ini kata-kata yang berat, jarang kita dengar. Antinomianism. Artinya apa? Simple aja. Orang-orang yang melawan hukum. Artinya gini, udahlah gak perlu hukum-hukum gini-gini, gak perlu gini-gini gitu. Kan yang penting udah selamat. Jadi yang satu gini, supaya selamat kamu harus taat gini-gini. Supaya selamat kamu harus menjalankan ibadahmu, agamawimu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di satu sisi ada orang-orang yang gini. Udah gak usah gitu-gitu, yang penting kan udah selamat. Udah gak usah taat-taat, yang penting kan udah selamat. Udah gak usah firman-firman, yang penting kan udah selamat. Udah gak usah doa dan lain sebagainya, yang penting kan udah Kristen. Nah, oleh sebab itu saya ambil judul hari ini tuh dari ini. Karena Yakobus dia itu sedang menuliskan pesan dari satu sisi yang berbeda dari Paulus. Kepada orang-orang gitu, yang penting kan gua Kristen, yang penting kan udah percaya gitu. Bukan berarti Yakobus itu mengajarkan kita diselamatkan karena perbuatan, bukan. Tapi, siap-siap ya, ini penekanan Yakobus. Iman dalam Yesus membuahkan perbuatan yang benar. Bukan terbalik, karena kita benar maka kita bisa beriman sama Yesus juga, bukan. Tapi Yakobus ngajarin iman dalam Yesus membuahkan ini ketaatan kepada Yesus. Bukan terbalik. Karena kita taat dulu makanya kita bisa punya iman sama Yesus. Enggak. Yakobus ngajar iman dalam Yesus membuahkan pertobatan yang nyata. Iman dalam Yesus membuahkan perubahan hidup yang nyata. Iman dalam Yesus gini, kita baik karena kita tahu Yesus lebih dulu baik sama kita. Kita memberi karena kita tahu Yesus lebih dulu memberi hidupnya bagi kita. Kita melayani karena kita tahu Yesus lebih dulu melayani Anda dan saya. Kita berkorban karena kita tahu Yesus lebih dulu berkorban buat Anda dan saya. Nah bagi orang Kristen atau kita yang suka bilang yang penting kan Kristen. Yakobus ngajak kita untuk berubah. Bahkan kalau kita belajar Alkitab perhatikan gini. Paulus dan Yakobus gak bertentangan. Mereka saling melengkapi. Paulus, Yakobus, Petrus dan semua rasul udah pernah duduk ngebahas ini. Kalau Anda baca Alkitab, Kisah Para Rasul 15 itu di mana mereka duduk berdiskusi. Dan mereka punya jawaban yang solid, yang kompak. Punya kesepakatan tentang pemahaman ini. Dan itu diputuskan bersama-sama dalam pertemuan mereka yang tertulis di Kisah Para Rasul pasal 15. Sehingga yuk kita masuk aplikasinya sekarang. Apa yang bisa kita lakukan? Belajar dari ini supaya kita bisa punya iman yang benar. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah ini. Stay in the truth of Jesus. Kita ada dalam kebenarannya Tuhan Yesus aja. Kalau Anda orang Kristen lama, Anda pernah dengar nama Martin Luther. Dia pernah kasih ilustrasi gini, lucu banget. Gereja atau anak Tuhan. Dia kasih ilustrasi seperti gini. Petani mabuk yang naik kuda. Karena dia mabuk, oleng ke kiri. Maka dia harus menyeimbangkan dirinya. Waktu dia menyeimbangkan diri, mau jatuh ke kanan, dia harus seimbangkan dirinya lagi. Mau jatuh ke kiri lagi, seimbangkan dirinya lagi. Mau ke kanan lagi, harus menyeimbangkan lagi. Gitu terus. Sama kadang anak Tuhan atau gereja, kita itu bisa terjebak gitu. Satu sisi kita terlalu legalistik agamawi. Sok rohani, sok baik, menghakimin orang lain. Tapi di satu sisi kita juga bisa jatuh ke sisi yang ekstrim sebelah satunya. Gak usah gitu-gitu, yang penting kan udah Kristen. Udah gak usah taat, yang penting kan udah percaya. Udah gak usah nurut firman, yang penting kan udah Kristen. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa sering kali kayak gitu. Yang perlu kita lakuin adalah apa? Stay in the truth of Jesus. Makanya Yakobus 2 ayat yang pertama, Yakobus bilang gini, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus.
Iman kita bukan karena pandangan ini atau pemikiran kita atau iman kita sendiri bukan. Tapi iman kita pada Yesus Kristus dan kebenarannya. Sehingga apa? Kita diubah makin serupa Yesus. Makin serupa karakternya. So itu yang pertama, stay in the truth of Jesus. Nah yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah ini. Memahami iman yang benar. Apa maksudnya Elia? Gimana iman yang benar dan gimana iman yang tidak benar? Yuk kita lihat sama-sama tulisan Yakobus. Kita mulai dengan yang gak benar dulu saudara ya. Ini kata-kata Yakobus. Di ayat yang ke-14 Yakobus bilang gini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jikalau seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Seakan-akan Yakobus tuh bilang gini, masa sih orang punya iman tulus, nggak ada perbuatan yang tulus? Masa bisa iman yang nggak tulus itu nyelamatin dia gitu kan? Nah alias, dapatkah iman nggak tulus itu nyelamatin dia? Berarti Yakobus tuh sedang jelasin apa Bapak Ibu sekalian? Ini loh ada bedanya iman yang sungguh-sungguh tulus dalam kebenaran Tuhan dengan iman yang salah. Melalui ini Yakobus kepingin kita ngerti bahwa iman yang benar melahirkan perbuatan yang benar. Iman dalam Yesus menghasilkan buah-buah karakter Yesus. Bukan gini, yang penting kan gue udah percaya, yang penting kan gue udah Kristen. Tapi menghasilkan buah-buah perbuatan yang jauh banget dari Yesus. Itu nggak benar. Makanya ini dia kasih contoh di ayat yang ke-15 sampai di ayat yang ke-17. Itu Yakobus kasih kita contoh. Boleh kita lihat sama-sama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Seorang saudara atau saudari tidak punya pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakan kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Iman tapi ngomong aja Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-17 demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah coba kita renungkan sekarang Saudara. Ini lebih dalam lagi akan lebih tegang. Saudara siap ya? Iblis percaya sama Tuhan gak? Oh iblis percaya loh. Oh Tuhan itu Tuhan. Tapi iblis gak mau taat. Iblis percaya kuasa Tuhan gak? Oh iblis percaya banget Tuhan itu penuh dengan kuasa. Tapi iblis gak mau tunduk. Iblis tahu firman gak? Iblis sangat ngerti firman. Tapi iblis gak mau taat sama firman. Iblis kenal Yesus gak? Kenal banget. Tapi tidak sampai merubah hidupnya. Oh iblis pernah ngobrol-ngobrol sama Tuhan gak? Pernah. Tapi tidak membuat dia bertobat dan tunduk pada sang firman. Nah coba bayangin gini. Kalau kita ngajarin iblis iman rasuli. Kira-kira iblis jadi apa? Dia jadi iblis yang clever, yang pintar, benar gak sih? Tapi hatinya gak berubah. Kalau iblis diajari doa Bapa kami bisa gak? Bisa, dia ngerti. Iblis suruh nyanyi lagu rohani ngerti gak? Ngerti banget. Tapi perhatikan gini, gak merubah hatinya. Kalau kita ngajarin iblis sistematika teologi gitu ya. Apa yang kita dapat? Kita akan dapat ini, iblis reform. Tapi yang tetap iblis. Dia tetap iblis karena apa? Perhatikan gini. Ini penting karena ini hatinya tidak pernah berubah. Kalau bicara iblis ngerti firman harus saya kasih tahu gini. Dia itu doktor teologi. Tapi hatinya tidak diubahkan semakin serupa Yesus. Nah sekarang gimana nih iman yang benar yang Yakobus maksud nih. Yuk kita lihat sama-sama ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Kita lihat ya. Ini contoh iman yang benar nih yang Yakobus maksud nih. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah?
Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ayat selanjutnya ini menarik. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Selanjutnya, bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudara, Yakobus sedang menekankan gini. Iman yang sejati disertai dengan perbuatan iman yang sejati. Dia kasih dua contoh nih. Karena Abraham percaya. Abraham punya perbuatan-perbuatan iman. Karena Rahab percaya. Disertai dengan perbuatan iman. Bukan terbalik ya. Karena perbuatan imannya kemudian baru dia percaya, enggak. Tapi karena Abraham percaya itu disertai dengan perbuatan iman. Makanya penekanannya Yakobus adalah gini. Iman yang benar adalah dilihat dari apa? Perbuatan imannya juga. Nah bagi Anda yang jaga makan, Anda yang suka diet ya. Chuck Swindoll pernah berkata seperti ini. Siapa Chuck Swindoll? Dia penulis yang terkenal. Ya, dia pernah bilang gini, iman tuh seperti kalori. Tahu ya kalori kalau orang fitness kan gitu. Kalori surplus, kalori defisit gitu kan. Kalau mau kurus kalori defisit, kalau mau bulking kalori surplus. Kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan dampaknya. Sama dengan iman. Iman itu mendemonstrasikan dirinya dan dampaknya. Makanya iman itu disertai dengan perbuatan. Loh tapi Elia 3 kali ayat 21, 24, 25 dibenarkan oleh perbuatannya. Apa ya Paulus dan Yakobus bertentangan sekali lagi enggak. Jangan lupa konsep ini. Satu koin ada dua sisi. Paulus nulis untuk orang legalism. Yakobus nulis untuk orang yang gini. Yang penting kan Kristen gak usah ngapa-ngapain. Yang penting kan Kristen udah percaya kan. Gak usah menurutin Tuhan gitu. Nah dia sedang nulis sama orang-orang seperti ini. Kalau kamu percaya Yesus, bisa dilihat dari perbuatan imanmu di dalam Yesus yang nyata. Bahkan gini, ini menarik. Dia kasih contoh ya, ada 2 orang kan. Abraham dan Rahab. Coba ini kan contoh yang sangat kontras banget Bapak Ibu saudara. Abraham kita kenal apa? Bapak orang percaya, bener gak sih? Oh itu adalah nenek moyangnya orang Israel, orang Yahudi. Itu yang kita tahu. Coba kita kontraskan dengan si Rahab. Ditulisnya apa? Pelacur. Bukan Yahudi. Orang Kanaan lagi. Benar gak? Yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Nah Bapak Ibu seraskan. Tapi perhatikan gini. Dua-duanya punya kesamaan. Yaitu apa? Mereka percaya. Dan karena mereka percaya. Mereka punya perbuatan iman yang dapat dilihat dan itu yang Yakobus sedang tekankan bagi Anda dan saya. Jangan cuma ngomong percaya, tapi diikuti dengan perbuatan iman yang nyata dan jelas. Nah, yang ketiga Bapak Ibu saudara, apa yang bisa kita lakuin? Yang kita perlu pahami adalah gini, iman itu juga anugerah. Saudara tahu nggak? Saudara bisa percaya aja itu udah anugerah. Oh, saya percayakan karena saya Elia. Kita itu bisa percaya dalam diri kita itu anugerah. Kok bisa? Coba Anda lihat Yakobus 2 ayat yang ke-1. Dia bilang apa? Saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. So what Elia? Apa maksudnya? Nah perhatikan gini. Kalau kita pelajarin konteks ini. Ini Yakobus cerita tentang Yesus saudaranya. Anda pernah ngebayangin panggil saudaranya sendiri sebagai Kristus dan Tuhan? Bukan Yakobus loh yang bisa memahami ini. Itu karena apa? Tuhan yang singkapkan pemahaman iman ini kepada Yakobus. Sehingga dia bisa panggil Yesus saudaranya sendiri dengan kata-kata ini. Kristus dan Tuhan. Kalau Yakobus bisa bilang gitu, itu karena apa? Anugerah dan kebaikan Tuhan bagi Yakobus. Ada orang pintar tapi ini gak bisa ngerti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat loh.
Kalau kita bisa ngerti dan punya iman karena apa? Anugerah. Dan Yakobus ngajak kita sadar kalau kita bisa beriman bukan karena imannya, tapi karena Yesus. Pusat iman kita bukan pada iman kita sendiri, tapi pusat iman kita pada Yesus Kristus. Nah, ini berikutnya nih, Yakobus 2 ayat yang kelima, ini menarik juga. Iman itu anugerah. Ayat yang kelima bilang apa? Dengarkanlah hai saudara-saudaraku yang kekasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Coba Anda perhatikan kata ini. Bukankah Allah memilih? Alias Tuhan milih loh. Gimana saudara bisa dapat iman? Karena Tuhan memilih untuk kasih saudara iman. Disitulah kita bisa dapat iman percaya. So iman karena apa? Anugerah. Anugerah karena siapa? Karena Tuhan baik sama kita. So hari ini kalau Anda bisa percaya Yesus, itu pun juga karena anugerah. Dan biarkan orang bisa melihat perbuatan kita. Nah, saya ingin mengakhiri dengan satu cerita simpel aja. Satu hari ada seorang pekerja kebun. Dia kerja kebun di dekat istana raja. Dia menanam, cocok tanam, cocok tanam, cocok tanam. Dia sangat kagum sama raja ini. Oh, ini raja yang berhikmat, raja yang baik. Oh, raja yang peduli ke rakyatnya. Sehingga apa? Karena dia mengasihi rajanya. Satu hari dia panen wortel yang bagus-bagus banget. Dan dia ingat sama rajanya. Aku mau kasih wortel yang terbaik ini untuk raja. Wah, dia kumpulkan wortel terbaik, dia bawa ke istana raja. Dan dia bilang, Raja, aku habis panen wortel. Dan aku sisihkan yang terbaik buat raja. Oh, we love you, King. We respect you, King. Pokoknya we honor you, King. Akhirnya dia kasih wortel terbaik ini. Nah, raja lihat ini waktu pekerja kebun ini lagi jalan keluar. Sama raja dipanggil. Bentar. Sini. Kenapa raja gitu? Wow, thank you untuk kebaikanmu. Hatimu mengasihi kerajaan ini, mengasihi saya. Tahu nggak? Aku punya tanah di sebelah kebunmu. Aku mau berikan itu sama kamu. Kamu pakai untuk cocok tanam. Supaya kamu bisa lebih lagi menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik lagi. Wah, orang ini seneng banget. Waduh, thank you raja. Aku ini cuma mau kasih kamu wortel terbaikku. Aku gak expect kamu kasih aku tanah. Dia punya perwira. Menteri gitu ya, menterinya dia. Orang kasih wortel dapat tanah. Kalau aku kasih kuda, aku dapat apa ya? Wah, langsung dia mikir-mikir, besok aku mau datengin raja A. Aku mau bilang, ini kuda terbaikku, aku kasih sama raja. Wah, menteri ini dia pulang gitu. Besoknya dia datang ke istana. Raja, aku mau kasih raja kuda terbaikku raja. Gini. Rajanya gini, wah thank you ya, makasih ya. Diterima. Terus orang ini nunggu. Loh, kok aku gak dikasih apapun gitu. Cuman disuruh pergi gitu aja. Raja kok gak panggil aku gitu. Wah, raja gak suruh dia berhenti, dia yang berhenti. Dia marah sama raja. Raja, orang kasih wortel, kamu kasih tanah. Aku kasih kuda. Kok kamu gak kasih aku apa-apa? Rajanya cuma bilang gini. Orang itu kasih aku pemberian karena dia tulus mengasihi aku. Kamu kasih pemberian karena kamu tulus mengasihi dirimu. Supaya kamu dapat sesuatu dari aku. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tapi kalau kita boleh tambahkan Saudara. Ada orang ketiga Saudara. Yang ngomongnya mungkin gini Saudara. Wah King, pokoknya we love you. Tapi gak pernah berbuat apa-apa. Itu orang yang bilang apa? Aku percaya, tapi imannya tidak pernah disertai dengan perbuatan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cerita ini, ayolah mengajak kita semua menyadari bahwa gini. Kalau Tuhan sudah benarkan kita, bukan untuk kita dapat apa, tapi supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan tulus.
itu nyata dari perbuatan kita. Percaya kita sama Tuhan perlu disertai dengan perbuatan yang nyata karena iman kita itu membuahkan. Karena Roh Kudus di dalam kita itu membuahkan. So hari ini kita berdoa, semua kita, bukan yang penting kan percaya, yang penting kan udah Kristen. Tapi biar kita semua iman yang sungguh-sungguh terwujud dalam perbuatan iman yang nyata. So 3 poin aja bagaimana kita bisa tetap ada dalam iman yang benar. Yang pertama, stay in the truth of Jesus. Yang kedua, fahami iman yang benar. Yang ketiga, yuk kita sadari iman itu juga anugerah dari Tuhan. Saya berdoa iman kita semua akan disertai oleh perbuatan karena iman percaya kita sama Tuhan. Kita bisa baik karena Tuhan lebih dulu baik dan merubah kita jadi baik. Kita bisa memberi karena Tuhan lebih dulu memberi sama kita. Dan itu mentransformasi hidup kita. Kita bisa berkorban karena Tuhan lebih dulu berkorban buat kita. Dan itu mentransformasi hidup percaya Anda dan saya. Anda diberkati hari ini ya. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, thank you buat hari ini. Kami semua belajar. Ampuni kami kalau kami mungkin adalah orang yang berkata, yang penting kan aku udah Kristen. Yang penting kan aku udah percaya. Tapi hari ini kami belajar bahwa iman kami biar itu bisa diikuti dengan perbuatan iman yang nyata dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terus tumbuhkan kami buat kami jadi lebih dewasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Ingatkan kami iblis tahu segala-galanya tentang Tuhan. He's the doctor of theology. Tapi hatinya gak berubah. Walaupun kami mungkin gak tahu banyak. Tapi sedikit yang kami tahu itu merubah hati kami. Membuat ketaatan dalam hidup kami. Itu lebih berharga bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terus ubahkan kami, dewasakan kami. Jadi anak-anak Tuhan yang makin dewasa. Bukan yang cengeng, yang kuat. Bukan yang lemah, yang menang. Bukan yang kalah. Dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama kita berkata, amin. God bless you.